Bapak tidak sakit, Bapak juga tidak minum obat baru, tapi ada satu kebiasaan pribadi yang sedang merusak tubuh Bapak, dan Bapak tidak menyadarinya sama sekali. Pendakian Bukan karena usia, bukan karena penyakit. tapi cara Bapak melakukan masturbasi selama puluhan tahun. Masalahnya bukan hari ini. Dan dalam video ini, saya akan membahas 7 kesalahan paling umum yang dilakukan pria di atas 60 tahun. Dan percayalah, kesalahannya Seorang pasien pria berusia 68 tahun pernah datang ke ruang praktik saya dan berkata dengan suara pelan, dokter saya melakukannya dengan cara yang sama selama lebih dari 40 tahun, tetapi akhir-akhir ini rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak sedang sakit, ia tidak mengonsumsi obat baru apapun. Namun yang secara diam-diam merusak tubuhnya bukanlah penyakit melainkan kebiasaan masturbasi. Bukan tindakannya itu sendiri tetapi cara ia melakukannya. Dan yang paling mengejutkan, ia sama sekali tidak menyadari bahwa kebiasaan ini perlahan memengaruhi jantungnya, prostatnya, bahkan kemampuannya untuk merasakan kenikmatan. Perkenalkan saya Dr. Siti Rahmawati, dokter spesialis urologi dengan lebih dari 15 tahun pengalaman klinis menangani kesehatan intim pria berusia 60 tahun ke atas. Saya membantu para pria mempertahankan kekuatan tubuh sirkulasi darah dan rasa percaya diri tanpa rasa malu, tanpa hanya bergantung pada obat-obatan, dan tanpa harus terus mencoba-coba tanpa arah. Anda mungkin pernah mendengar bahwa masturbasi itu sehat, bukan? Namun setelah usia 60 tahun, beberapa kebiasaan intim justru bisa berubah menjadi berbahaya secara perlahan tanpa tanda peringatan yang jelas. Dalam video ini saya akan mengungkap 7 kesalahan yang sering dilakukan pria dewasa saat melakukan masturbasi dan bagaimana cara memperbaiki masing-masing kesalahan tersebut sebelum berdampak pada energi performa dan kesehatan jangka panjang Anda. Dan dengarkan baik-baik, kesalahan nomor 6 adalah yang paling sering dilakukan hampir semua pria tanpa mereka sadari. Mari kita mulai. Namun sebelum masuk ke pembahasan utama, jika Anda belum berlangganan kanal ini, silakan tekan tombol subscribe berwarna merah di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan konten kesehatan berikutnya yang dirancang, khusus untuk Anda yang berusia di atas 60 tahun. Jika video ini terasa relevan untuk Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak terasa relevan, ketik 0. Masukan Anda sangat membantu saya untuk terus menghadirkan konten yang lebih baik. Sekarang mari kita masuk ke kesalahan pertama. Ini adalah sesuatu yang semakin umum terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan secara diam-diam mengubah cara otak dan tubuh Anda merespons kenikmatan. Kesalahan nomor 1, menggunakan pornografi sebagai stimulus utama. Selama lebih dari 15 tahun praktik, banyak sekali pria, biasanya di akhir usia 60 inch-an atau awal 70 inch-an, duduk di hadapan saya dengan kekhawatiran yang sama. Mereka berkata, dokter, rasanya saya sudah tidak terlalu merasakan apa-apa lagi. Seperti tubuh saya mulai mati rasa. Dan saya tidak tahu kenapa. Hampir selalu saya mengajukan satu pertanyaan sederhana, seberapa sering Anda bergantung pada pornografi? Dan pada kebanyakan kasus mata, mereka tertunduk, bukan karena malu, melainkan karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa hal ini bisa menyebabkan kerusakan nyata. Perlu Anda pahami, setelah usia 60 tahun, sistem dopamin di otak yang bertanggung jawab atas rasa senang dan motivasi tidak lagi setajam dan sefleksibel saat muda. Menonton klip pornografi yang tak ada habisnya dengan intensitas dan kecepatan yang tinggi membanjiri otak dengan rangsangan melebihi kapasitas alaminya. Jika ini terjadi berulang kali, hari demi hari, minggu demi minggu, otak akan beradaptasi namun dengan cara yang paling merugikan. Otak mulai menumpulkan responsnya. Artinya, hal-hal yang dulu terasa menyenangkan, percikan alami dari keintiman, perlahan menghilang. Sentuhan tidak lagi terasa sama. Tubuh tidak merespons secepat dulu. Dan meskipun secara fisik Anda masih sehat, kemampuan Anda untuk benar-benar terhubung dan merasakan kenikmatan yang nyata menghilang secara diam-diam. Yang paling menyedihkan, banyak pria lanjut usia justru menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka berpikir semua ini terjadi karena usia. Padahal kenyataannya bukan usia yang menjadi penyebab utama, melainkan overstimulasi. Jika sistem respons otak tidak diatur ulang, kondisi mati rasa ini bisa bertahan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Jadi, jika Anda merasakan penurunan sensitivitas koneksi emosional atau kepuasan, jangan abaikan. Kesalahan pertama ini bisa menjadi penyebab tersembunyi di balik semuanya. Dan yang lebih mengejutkan, kesalahan berikutnya tidak berkaitan dengan apa yang Anda tonton, melainkan di mana dan bagaimana Anda melakukannya, dan bagaimana lingkungan tersebut secara diam-diam merusak tubuh Anda dengan cara yang jarang disadari. Kesalahan nomor 2,
Masturbasi sambil duduk di kloset. Pada awalnya ini mungkin tampak sepele, bahkan terasa praktis. Selama bertahun-tahun saya berbincang dengan banyak pria yang dengan jujur mengakui bahwa kamar mandi telah menjadi ruang pribadi mereka, bukan hanya untuk kebersihan tetapi juga untuk melepaskan diri. Pintunya bisa dikunci, tidak ada yang mengganggu, rutinitas terasa aman. Namun yang jarang disadari adalah masturbasi dalam posisi duduk terutama di atas kloset dapat menyebabkan dampak yang jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Seiring bertambahnya usia, menjaga sirkulasi darah menjadi sangat krusial. Aliran darah adalah dasar dari fungsi seksual yang sehat, kesehatan prostat, dan bahkan kemampuan tubuh untuk pulih setelah ejakulasi. Duduk terlalu lama, terutama dengan posisi membungkuk dan tertekan, seperti yang sering terjadi di kloset, membatasi aliran darah ke area panggul, menekan prostat, menegangkan otot dasar panggul, dan secara perlahan merusak saraf yang sudah lebih rentan seiring usia. Saya melihat pola ini dengan sangat jelas. Pria di akhir usia 60-an hingga 70-an mengalami pembengkakan setelah buang air kecil tetesan urine yang mengganggu kesulitan mengosongkan kandung kemih sepenuhnya atau bahkan nyeri di area selangkangan. Dan hampir tidak ada yang mengaitkannya dengan kebiasaan pribadi ini. Namun sebagai dokter urologi yang telah menelaah ratusan hasil pemeriksaan, mendengarkan kisah pasien, dan mengikuti perkembangan kondisi mereka, saya bisa mengatakan dengan yakin, posisi yang tampak tidak berbahaya ini dapat memicu reaksi berantai yang lambat yang seiring waktu memperburuk seluruh aspek kesehatan intim pria. Solusinya sebenarnya tidak rumit. Ini soal kesadaran. Jika kebiasaan ini terasa familiar bagi Anda, pertimbangkan untuk mengubah lingkungan. Berdirilah atau berbaring di tempat yang nyaman. Berikan area panggul ruang untuk bernapas dan memungkinkan sirkulasi darah berjalan dengan baik. Percayalah prostat Anda sedang meminta tolong secara diam-diam agar Anda berhenti menekannya seperti itu. Jika kesalahan ini sudah terasa mengejutkan, tunggu sampai Anda mendengar yang berikutnya. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan hampir semua pria dewasa tanpa mereka sadari dan secara perlahan memprogram ulang tubuh untuk merasakan semakin sedikit kenikmatan setiap kali. Kesalahan nomor 3, terburu-buru dalam mengalami kenikmatan. Salah satu kebiasaan paling umum yang saya amati, terutama pada pria yang telah menjalani hidup penuh tekanan rutinitas padat, atau terbiasa melakukan segalanya dengan cepat dan diam-diam, adalah terburu-buru saat masturbasi. Mereka memperlakukannya seperti tugas yang harus segera diselesaikan, bukan sebagai pengalaman yang perlu dirasakan sepenuhnya. Namun, disinilah letak masalahnya. Setelah usia 60 tahun, tubuh tidak lagi bekerja dengan baik di bawah tekanan, baik tekanan fisik maupun emosional. Saya sering mendengar pasien berkata, "Dokter, saya hanya ingin cepat selesai. Saya tidak punya waktu untuk berlama-lama." Namun, ketika Anda terburu-buru, Anda memaksa sistem saraf masuk ke kondisi tegang. Detak jantung naik terlalu cepat. Pembuluh darah menyempit. Manfaat relaksasi dan hormonal dari orgasme seperti oksitosin, dopamin, dan serotonin tidak pernah mencapai potensi maksimalnya. Anda mungkin tetap mencapai klimaks, tetapi tubuh tidak menerima hadiah biologis yang seharusnya. Alih-alih merasa puas, Anda justru merasa kosong. Alih-alih merasa segar dan berenergi, Anda malah merasa lebih lelah. Yang lebih berbahaya lagi, pola terburu-buru ini mengajarkan tubuh bahwa kenikmatan harus cepat, dangkal, dan terputus dari rasa. Seiring waktu, Anda mulai kehilangan sensitivitas, kesulitan mempertahankan gairah, kesulitan menikmati keintiman dengan pasangan, dan mengira semua itu hanya karena usia. Padahal kenyataannya, kebiasaan terburu-buru inilah yang secara diam-diam mencuri sesuatu yang jauh lebih berharga daripada beberapa menit pelepasan. Jadi perlambatlah, jadikan setiap momen sebagai sesuatu yang disadari dan disengaja. Tubuh Anda masih mampu merasakan sensasi yang dalam. Jika Anda memberi ruang untuk merasakan bernapas, berhenti sejenak, ingatlah tidak ada garis akhir di sini, yang ada adalah kehadiran. Berbicara tentang kehadiran, kebanyakan pria bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang mengabaikan salah satu kelompok otot paling penting dalam tubuh pria, sebuah sistem tersembunyi yang mengontrol segalanya dari kekuatan ereksi hingga kontrol kandung kemih. Inilah topik berikutnya. Dan ketika Anda benar-benar memahaminya, seluruh kesehatan seksual Anda bisa berubah. Kesalahan nomor 4, mengabaikan otot dasar panggul. Sebagian besar pria bahkan belum pernah mendengar tentang otot dasar panggul. Padahal otot ini adalah salah satu bagian paling vital dari tubuh pria, terutama setelah usia 60 tahun. Otot dasar panggul adalah fondasi tempat kandung kemih, prostat, dan organ seksual bertumpu.
Ini adalah mesin tersembunyi yang memberi tenaga pada segalanya, mulai dari ereksi orgasme hingga kontrol buang air kecil. Ketika kelompok otot ini melemah atau diabaikan segala sesuatu, mulai terganggu secara diam-diam tetapi sangat mendalam. Saya teringat seorang pria di akhir usia 60-an mantan atlet ayah yang bangga, yang datang dengan keluhan penurunan performa seksual. Dokter katanya saya makan dengan baik, saya berolahraga, tetapi entah kenapa semuanya seperti tidak bekerja lagi. Yang tidak ia sadari adalah otot dasar panggulnya yang dulu kuat dan aktif di masa muda telah tertidur. Bertahun-tahun duduk terlalu lama menumpuk ketegangan di perut bagian bawah dan mengabaikan area ini membuatnya terputus dari tubuhnya sendiri dan mengalami kesulitan yang nyata. Saat Anda melakukan masturbasi tanpa mengaktifkan otot dasar panggul atau lebih buruk lagi dengan mengejan dan memberi tekanan berlebihan, Anda membebani prostat secara tidak perlu dan justru melemahkan otot yang seharusnya menopangnya. Seiring waktu, hal ini menyebabkan kebocoran urine tetesan setelah buang air kecil, kualitas ereksi yang menurun, dan sensasi orgasme yang berkurang. Ini bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang perlahan tahun demi tahun. Kabar baiknya, otot-otot ini sangat mungkin untuk diaktifkan kembali. Mengontraksikan secara lembut area yang biasa Anda gunakan untuk menghentikan aliran urin saat berada dalam kondisi terangsang, membangun kesadaran dan kekuatan. Seiring waktu, kebiasaan sederhana ini dapat memulihkan bukan hanya fungsi fisik tetapi juga rasa percaya diri. Banyak orang bertanya di kolom komentar bagaimana cara melakukannya dengan benar, dan saya akan membuat video khusus tentang latihan praktis untuk otot dasar panggul. Jika Anda ingin konten tersebut, tulis ya di bawah. Dan berbicara tentang kepercayaan diri, aktivitas yang terlalu sering atau terlalu jarang di area kehidupan ini juga dapat mengacaukan seluruh sistem tubuh. Mungkin mengejutkan bagi Anda mengetahui bahwa frekuensi Anda menyentuh diri sendiri memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Mari kita pahami alasannya. Kesalahan nomor 5, frekuensi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini adalah topik yang membuat banyak pria ragu untuk membicarakannya. Sebagian takut melakukannya terlalu sering. Sebagian lain diam-diam bertanya apakah mereka terlalu lama berhenti. Di antara rasa malu, kebingungan, dan nasihat lama yang sudah tidak relevan, banyak pria di atas usia 60 akhirnya berjalan sendirian tanpa arah yang jelas. Dan sungguh saya menerima banyak sekali pesan dengan pertanyaan yang sama. Dokter, berapa kali yang dianggap normal? Apa yang saya lihat dalam praktik adalah ini kedua ekstrem dapat merugikan. Ketika seorang pria bermasturbasi terlalu sering karena kebiasaan, kebosanan, atau emosi yang belum terselesaikan, tubuh seringkali tidak mampu mengimbangi. Energi menurun. Jaringan prostat menjadi iritasi. Seiring waktu, pemulihan menjadi lebih lambat dan ketertarikan terhadap keintiman nyata bisa menghilang. Aktivitas tersebut berhenti menjadi soal hasrat dan berubah menjadi rutinitas. Hal ini menumpulkan sistem saraf dan menguras vitalitas. Di sisi lain, sebagian pria berhenti sama sekali karena obat-obatan masalah kesehatan, rasa bersalah karena agama, atau keyakinan bahwa mereka sudah terlalu tua. Banyak yang bertanya kepada saya tentang agama dan seksualitas, dan saya selalu menjawab dengan jelas, merawat kesehatan seksual Anda bukanlah dosa. Itu adalah bagian dari kesehatan. Yang sering tidak disadari adalah tubuh seperti sistem lainnya membutuhkan sirkulasi yang teratur. Rangsangan seksual bahkan tanpa orgasme membantu menjaga aliran darah ke organ genital, memberi nutrisi pada ujung saraf, dan mempertahankan kekuatan ereksi. Ketika hal ini absen terlalu lama, atrofi mulai muncul, hasrat menurun, dan pintu menuju koneksi fisik serta emosional perlahan tertutup tanpa peringatan. Tidak ada angka yang sempurna, namun bagi sebagian besar pria di atas usia 60, 1 hingga 2 kali seminggu, dilakukan dengan kesadaran dan kepedulian, biasanya merupakan titik keseimbangan yang baik. Ini membantu menjaga sirkulasi, memulihkan ritme hormonal, dan menjaga sistem tetap hidup tanpa kelelahan. Ingatlah, ini bukan tentang aturan kaku. Seiring bertambahnya usia, tubuh berbicara dengan suara yang lebih pelan, dan kita perlu belajar mendengarkannya. Namun bahkan ketika frekuensi sudah tepat, satu kesalahan umum masih bisa menghancurkan seluruh kemajuan. Ini adalah sesuatu yang dilakukan kebanyakan pria secara naluriah, tanpa menyadari bahwa mereka sedang merusak saraf dan bahkan mengubah bentuk penis mereka sendiri. Mari kita bahas. Kesalahan nomor 6, menggunakan tekanan atau kekuatan berlebihan. Ini adalah salah satu kesalahan yang paling sering diabaikan dan sekaligus paling merusak yang saya lihat pada pria lanjut usia. Saya sudah tak terhitung berapa banyak pasien yang duduk di hadapan saya frustrasi dan bingung mengatakan hal-hal seperti, dokter, rasanya tidak seperti dulu lagi. Sekarang butuh usaha lebih besar dari sebelumnya. Di balik keluhan ini,
Seringkali tersembunyi kebiasaan diam-diam yang tidak pernah mereka pertanyakan menggunakan tekanan berlebihan saat menyentuh diri sendiri. Saya sangat memahaminya. Seiring menurunnya sensitivitas akibat usia, respons alami adalah menekan lebih kuat, menggenggam lebih keras, atau mencoba menciptakan kembali sensasi yang hilang dengan intensitas. Namun inilah kebenaran yang tubuh Anda coba sampaikan. Kekuatan tidak memulihkan sensasi, kekuatan justru menghancurkannya. Saraf penis sangat halus terutama pada usia 60-70 dan seterusnya. Bertahun-tahun gesekan agresif, tekanan kuat, atau penggunaan benda dan permukaan yang memberikan gaya berlebihan dapat menyebabkan kerusakan fisik nyata, mikroretakan pada jaringan, hilangnya elastisitas, bahkan jaringan parut internal, yang dapat menyebabkan kelengkungan, penurunan aliran darah, dan nyeri saat terangsang. Ini bukan sekadar tidak nyaman, ini dapat mengubah anatomi secara permanen. Trauma semacam ini adalah pencuri yang senyap. Ia tidak muncul dalam semalam, ia menumpuk perlahan. Dan ketika Anda akhirnya menyadari perbedaannya, kerusakannya seringkali sudah jauh berkembang. Saya memiliki pasien yang bahkan mengalami penyakit Peyronie akibat kebiasaan ini dalam jangka panjang. Ada lapisan lain dari masalah ini. Ketika seorang pria merasa ia harus berjuang untuk merasakan kenikmatan, ia terputus dari kegembiraan alami dari aktivitas tersebut. Kenikmatan berubah menjadi pertempuran, bukan perawatan diri. Pola mental ini saja sudah cukup untuk membentuk ulang cara tubuh rileks dan menerima kenikmatan secara alami. Jadi bersikaplah lebih lembut pada diri Anda sendiri, tubuh Anda layak mendapatkan perawatan ini, dan diri Anda di masa depan akan sangat berterima kasih. Berbicara tentang keterputusan, ada satu kesalahan terakhir, yang melampaui teknik dan tubuh. Ini bersifat emosional bahkan spiritual. Dan sayangnya ini sangat umum terjadi pada pria yang lebih tua dan mungkin yang paling merusak dari semuanya. Mari kita bicarakan sekarang. Kesalahan nomor 7. Masturbasi tanpa emosi koneksi. Atau niat, ini adalah kesalahan yang paling tidak terlihat dan seringkali paling menyakitkan. Ini bukan tentang apa yang Anda lakukan seberapa sering atau di mana. Ini tentang bagaimana perasaan Anda saat melakukannya. Seiring waktu, banyak pria mulai melihat aktivitas erotis sebagai sesuatu yang mekanis, rutin, kosong, dan tanpa makna yang nyata. Ia berubah menjadi pelarian diam-diam dari kesepian atau kebiasaan tumpul yang dilakukan tanpa pikiran, tanpa emosi, tanpa niat. Saya telah berbicara dengan banyak pria di usia 60, 70, dan seterusnya yang mengatakan hal yang sama. Rasanya tidak seperti dulu. Saya bahkan tidak tahu lagi kenapa saya masih berusaha. Kebenarannya adalah tubuh mungkin masih mampu berfungsi, tetapi hati sudah tidak hadir. Tidak ada koneksi, tidak ada kehadiran, tidak ada kehangatan, dan jarak emosional ini memiliki harga yang harus dibayar bukan hanya secara mental, tetapi juga secara fisik. Ketika masturbasi terlepas dari emosi, sistem saraf dilatih untuk mengharapkan kenikmatan tanpa makna. Anda mungkin masih mencapai klimaks, tetapi otak dan tubuh tidak melepaskan hormon pemulihan yang sama. Anda tidak mendapatkan oksitosin yang meningkatkan suasana hati, dan tidak mendapatkan dopamin yang menopang motivasi. Sebaliknya, yang tersisa justru rasa apatis, hanya bayangan dari pengalaman yang dulu pernah terasa bermakna. Lebih dalam lagi, kebiasaan itu memperkuat gagasan bahwa kenikmatan adalah sesuatu yang harus dilakukan sendirian dalam diam tanpa sukacita. Padahal tidak harus seperti itu. Bahkan, sentuhan saat Anda sendiri pun bisa menjadi sesuatu yang sakral, penuh perhatian, penuh kesadaran, dan menjadi afirmasi kehidupan. Sebuah momen untuk terhubung kembali dengan tubuh yang menua, bukan dengan rasa malu, melainkan dengan rasa syukur yang tulus. Tubuh Anda masih milik Anda. Tubuh Anda masih bisa merasakan. Tubuh Anda masih penting. Banyak orang menulis kepada saya, mengatakan bahwa mereka merasa sendirian dalam hal ini, bahwa mereka kehilangan istri atau sudah bertahun-tahun tanpa hubungan. Dan saya selalu menjawab, koneksi emosional bisa dimulai dari diri Anda sendiri. Ini tentang bercermin dan mengakui Anda masih layak mendapatkan kenikmatan, Anda masih layak merasa hidup, Anda masih layak memiliki martabat dalam keintiman. Sekarang setelah kita membahas 7 kesalahan, mari kita satukan semuanya karena perubahan yang sesungguhnya dimulai. Ketika Anda memahami cara membangun kembali hubungan ini, cara menyambung kembali dengan kekuatan kepercayaan diri, dan vitalitas di usia berapapun. Jika Anda sudah sampai di sini, saya ingin berbicara bukan hanya sebagai dokter, tetapi sebagai seseorang yang sangat menghormati perjalanan hidup yang sedang Anda jalani. Selama 15 tahun, praktik saya melihat begitu banyak pria baik berjuang dalam diam. Mereka menyalahkan usia, mereka menyalahkan waktu, sebagian bahkan menyalahkan diri sendiri,
Namun kenyataannya tidak ada yang benar-benar mengajari kita bagaimana merawat tubuh ketika ia menua, terutama dalam hal seksualitas, kenikmatan, dan koneksi intim. Anda baru saja mendengar 7 kesalahan paling umum yang dilakukan pria dewasa terkait masturbasi. Dan tidak satu pun dari kesalahan itu muncul karena malas atau bodoh, sebagian besar lahir dari kebiasaan. Puluhan tahun melakukan sesuatu yang dulu berfungsi tanpa menyadari bahwa tubuh seperti hidup berubah. Sirkulasi melambat, prostat menjadi lebih sensitif, sistem saraf tidak lagi mentoleransi kekerasan atau kecerobohan, dan hati seiring usia tidak hanya mencari sensasi tetapi juga makna. Izinkan saya bicara dengan sangat jelas. Tidak ada yang memalukan dari menyentuh diri sendiri. Tidak ada yang memalukan dari mencari kenyamanan pelepasan atau bahkan kegembiraan melalui tubuh Anda sendiri. Yang menjadi berbahaya adalah ketika kita berhenti memperhatikan, ketika kita terburu-buru, ketika kita terputus, ketika kita menganggap bahwa apa yang dulu berhasil akan selalu berhasil. Lihatlah setiap kesalahan yang kita bahas memiliki satu benang merah keterputusan. Itulah ancaman yang sesungguhnya, bukan usia, bukan hasrat, melainkan erosi perlahan dari koneksi dengan tubuh sendiri, dengan kenikmatan sendiri, dan dengan vitalitas sendiri. Kabar baiknya belum terlambat tidak pernah. Tubuh Anda masih berbicara kepada Anda. Mungkin lebih pelan. Mungkin butuh waktu lebih lama untuk merespons. Mungkin terasa tidak seperti dulu. Namun ia tetap hidup. Dan ia masih menginginkan perhatian Anda, perawatan Anda, dan rasa hormat Anda. Bayangkan seperti mobil klasik ya, ia butuh cara mengemudi yang berbeda seiring usia. Dan itu tidak membuatnya kurang berharga. Dalam banyak hal justru membuatnya lebih sakral, lebih istimewa. Jadi, apa yang harus dilakukan sekarang? Mulailah perlahan. Bersikaplah lebih lembut pada diri Anda sendiri. Lebih sadar, pelajari kembali wilayah tubuh Anda, gunakan niat bukan kebiasaan otomatis. Gunakan rasa ingin tahu bukan rasa malu. Berhentilah mengejar performa, mulailah menghormati sensasi. Jangan takut untuk bernapas berhenti sejenak merasakan dengan lebih dalam. Dan yang terpenting jangan berhenti percaya bahwa koneksi masih mungkin dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Saya telah melihat pria usia 60-70 bahkan awal 83-an mengubah total kesehatan keintiman dan energi mereka ketika mereka berhenti memandang penuaan sebagai akhir dan mulai melihatnya sebagai perubahan, sebagai evolusi. Anda layak mendapatkan perubahan itu. Anda layak merasakan kembali dengan sungguh-sungguh. Anda layak hidup dengan kesadaran kekuatan dan martabat, bahkan di sudut-sudut paling intim dari hidup Anda. Karena pada akhirnya ini bukan hanya tentang menghindari kesalahan. Ini tentang merebut kembali kekuatan sunyi yang masih ada dalam diri Anda. Dan saya jamin dari hati kekuatan itu masih ada menunggu untuk ditemukan kembali. Sekarang, ambil apa yang Anda pelajari hari ini terapkan dengan lembut. Dan ingat, tahun-tahun terbaik Anda belum tentu sudah lewat. Tahun-tahun terbaik itu ada pada bagaimana Anda memilih menjalani bab berikutnya dengan perawatan, dengan kebijaksanaan, dan dengan rasa bangga. Jika video ini membantu Anda dalam bentuk apapun, jangan lupa untuk menekan tombol like berlangganan kanal ini dan bagikan kepada pria lain yang perlu mendengar pesan ini. Dan satu hal lagi, banyak orang bertanya kepada saya tentang konsultasi pribadi. Jika Anda ingin berbicara dengan saya sudah menaruh tautannya di deskripsi video. Mari kita jalani perjalanan rekoneksi dan kesehatan ini bersama-sama. Peluk hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.